tanggal 22 September. 4 hari lagi, saudara. Waspada. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Salah satu keahlian yang ditunjukkan oleh Habib adalah mendramatisir suatu keadaan atau suatu kejadian. Misalnya di suatu daerah atau di suatu wilayah, di mana daerah tersebut adalah daerah yang aman, yang tentram, yang damai, kemudian didramatisir seolah-olah terjadi kekacauan. Kemudian setelah itu, seolah-olah Habib ini muncul sebagai pahlawan. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Dan ini ada sebuah video yang juga dilakukan oleh seorang Habib yang mungkin cukup terkenal di negeri ini, yakni bernama Rizik Syihab. Berikut videonya. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan. Ada seruan. Tanggal 22 September. Ada seruan, entah dari mana seruan itu. Tanggal 22 September. Sekarang tanggal 17 September. 4 hari lagi, saudara. 4 hari lagi katanya ya. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Ada kelompok yang menamakan diri kelompok pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang. 20.000 orang. Mau turun ke Jakarta. Mau turun ke Jakarta. Ke patung kuda dan ke lain patung kuda. Kita jangan usil. Jangan usil. Kita jangan ngeganggu. Jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo. Kalau ganggu ya habis. Mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte. Jangan coba-coba bikin rusuh. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Ya, udah mulai naik. Naik. Saudara. Saya minta dari malam hari ini, Ya. semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Asah golok. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Loh, Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi kemana saja mereka. takbir. Jadi teatrikalnya ya lumayan menarik ya. Jadi menggambarkan suatu kejadian di mana kejadian itu juga belum tentu terjadi, yakni tanggal 22 September. Kemudian di situ digambarkan nanti misalnya terjadi kekacauan, seluruh umat Islam untuk keluar melawan mereka. Dan mulai sekarang diminta untuk mengasah golok, mengasah celurit dan lain sebagainya. Nah ini kan apa ya, mendramatisir suatu kejadian ya. Dan misalnya nanti tanggal 22 itu misalnya ada hal ini atau ada sekelompok orang yang mengatasnamakan pembela Jokowi atau siapa, yaitu nanti misalnya terjadi kekacauan, itu yang mengurus itu adalah pihak keamanan, bukan kelompok imigran dari Yaman. Kelompok imigran dari Yaman itu kan cuma pendatang di negeri ini. Jadi Anda itu cuma numpang, nggak usah ngatur-ngatur negara Indonesia. Yang mengatur negara Indonesia itu adalah aparatur negara. Sudah ada kepolisian, sudah ada TNI dan lain sebagainya. Dan mereka juga lebih ahli, lebih mahir, lebih canggih. Seperti itu. Takbir aja. Ya. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua Jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Ya. Gimana nih? Tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan?
Jadi apa ya? Ini kejadian ini belum tentu terjadi. Kemudian berikutnya, ya itu tadilah mendramatisir seolah-olah akan terjadi suatu kekacauan dan lain sebagainya. Lah ini si Habib ini akan tampil muncul sebagai pahlawan. Seperti itu arahnya. Karena Jokowi ketakutan. Ketakutan. Kalau Lengser besok ditangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Nah ini kan sudah keterlaluan. Yang namanya Jokowi itu kan Presiden Republik Indonesia. Jadi entah Anda suka atau tidak, Anda setuju atau tidak, tapi faktanya Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya. Jadi ya kalau si Rizik Syihab bersama kelompoknya seolah-olah memiliki negara ini, seolah-olah menguasai bangsa ini, kemudian mau bertindak seperti itu, ya nanti orang pribumi Nusantara lama-lama akan bosan juga. Dan tentu saja orang yang ikut dengan Rizik Syihab ini kan cuma orang-orang yang masih tertipu dan terbohongi. Jadi mereka belum sadar kalau Habaib bukan keturunan Nabi. Kalau misalnya mau seperti ini, ya harusnya si Rizik Syihab ini tidak usah mengajak orang pribumi, tapi mengajak anggota mereka saja, sesama imigran dari Yaman, sesama Habaib. Jadi seluruh habaib yang ada di Indonesia, silahkan nanti kalau misalnya ingin menjaga keamanan di Jakarta, ya silahkan menjaga keamanan di Jakarta. Tapi kalau nanti dalam pelaksanaannya kok dia ya cuma mengerahkan orang pribumi Nusantara, yaitu sama saja cuma mengadu domba, dan tentu saja hal itu hanya akan ditertawakan anak kecil. Tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mengerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Ya memang bukan sok hebat, sok kuat. Ya memang hebat dan kuat betul. Buktinya 2 periode Pak Jokowi itu menjadi presiden. Dan akui saja semua itu. Jadi Pak Joko Widodo itu bukan menunjukkan apa sok hebat, sok kuat atau sok berkuasa, tapi faktanya memang demikian. Memang beliau itu berkuasa. Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati saudara. Setuju? Ya ini ya, doktrin-doktrin kayak gini ya. Nah maka itu jangan sampai Dia katanya berani matiin. Dan kalau kita melihat seperti ini ya aneh saja ya. Dia hanya warga negara penumpang di Indonesia, kok berani-beraninya mengatur negara kita, berani-beraninya seolah-olah memiliki bangsa ini. Kemudian ketika ada presiden melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kok langsung dicaci maki, dihina dan lain sebagainya. Ya ini adalah gambaran dari mereka yang memang lama-kelamaan memang makin kelihatan saja arahnya mereka ini memang ingin menguasai bangsa ini, ingin menguasai negeri ini dengan memanfaatkan atau menggunakan para pribumi yang masih taklid buta, yang masih mudah dikibuli, yang masih mudah dibohongi. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita orang pribumi Nusantara jangan mau diadu domba oleh habaib dari Yaman. Karena faktanya dalam sejarah yang namanya habaib itu cuma imigran, cuma pendatang. Dulu mereka mencari hidup di Batavia karena di negaranya sana, negara miskin tandus. Tapi sekarang kenapa yang dulu mereka datang ke Nusantara hanya untuk cari kerja, hanya untuk cari uang, kok tiba-tiba sekarang ingin menguasai negeri ini, ingin menguasai bangsa ini dan seolah-olah punya jasa besar di negeri ini? Jadi Anda semua orang pribumi Nusantara harus sadar tentang semua ini. Karena fakta dalam sejarah yang memerdekakan bangsa ini, yang memperjuangkan negara kita sehingga terbebas dari penjajahan adalah orang-orang pribumi Nusantara. Sementara para imigran dari Yaman termasuk habaib dulu justru menjadi anteknya penjajah Belanda.